Selamat malam pemirsa, per 20 Maret yang akan datang pemerintah akan memberikan subsidi atau bantuan pemerintah untuk penjualan motor listrik sebesar 7 juta rupiah per unit serta insentif perpajakan bagi penjualan mobil listrik. Melalui kebijakan ini pemerintah berharap dan berupaya untuk mempercepat transisi penggunaan kendaraan listrik di Indonesia agar masyarakat mau menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Selain untuk mencapai tujuan bebas emisi, penggunaan kendaraan listrik diharapkan juga dapat mengurangi besarnya beban impor bahan bakar minyak, juga persoalan kelebihan suplai atau oversupply listrik PLN. Namun, apakah dengan adanya subsidi atau insentif atau bantuan pemerintah ini, masyarakat mau menggunakan kendaraan listrik? Dan apakah kendaraan listrik itu layak untuk diberikan subsidi? Pemirsa, topik inilah yang akan kita bahas malam ini bersama saya Leonard Samosir. Inilah Economic Challenges Banjir Diskon Kendaraan Listrik. Untuk bantuan pemerintah pembelian sepeda motor listrik baru sebesar 7 juta rupiah per unit untuk 200.000 unit di tahun 2023. Juga sebesar 7 juta rupiah per motor juga diberikan untuk konversi sepeda motor konvensional berbahan bakar fosil menjadi sepeda motor listrik. Ini sebanyak 50.000 unit di tahun 2023. Insentif untuk mobil listrik ini kita harus lihat ya bahwa sekarang hampir semua negara sudah melakukan, dan pemberian insentif ini dilakukan dengan kalkulasi dan kajian serta mempelajari negara-negara lain utamanya di Eropa. Presiden itu sudah memberikan arahan bahwa kita harus very kompetitif. Jadi kalau lawan kita katakanlah misalnya negara A ya memberikan 100, kalau perlu kita kasih 110. Saat ini negara-negara lain termasuk negara-negara tetangga kita mendorong adopsi KBLBB dengan berbagai insentif yang kita tidak menggunakan insentif tapi menggunakan istilah bantuan negara. Saya juga ingin sampaikan bahwa kita akan mulai melakukannya efektif nanti di 20 Maret. Bahwa ini semua untuk menarik investasi, banyak sekali potensi-potensi dari produsen EV ya, yang akan kita ajak masuk Indonesia. Jadi kami percaya dengan adanya program ini akan membuat mereka semakin tertarik. Dan pemirsa, malam ini telah hadir bersama kita 4 orang narasumber, 3 orang hadir secara fisik di Studio 3 Metro TV dan 1 orang bergabung lewat sambungan Zoom. Yang pertama adalah Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Rahmat Kaimudin. Pak Rahmat, selamat malam. Malam. Kemudian juga telah hadir Wakil Ketua Umum Periklindo. Periklindo adalah Asosiasi Produsen Kendaraan Listrik Indonesia, Ahmad Rofiki. Pak Fikri, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Juga telah hadir peneliti Indef, Abra Talatov. Mas Abra, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Dan juga telah hadir bersama kita lewat sambungan Zoom, pakar transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Joko Setiowarno. Pak Joko, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Ya, terima kasih sudah menyempatkan bergabung lewat Zoom. Saya ingin langsung bertanya ke Pak Rahmat dulu. Pak Rahmat, kemarin ya hari Senin diumumkan besaran, tadi kalau saya mengutip apa yang dikatakan Menko Marves, bantuan negara. Tapi tadi Pak Rahmat sebelum ini mengatakan bantuan pemerintah, apapun namanya, itu dikatakan subsidi 7 juta untuk motor listrik dan untuk mobil listrik PPN. Boleh diperjelas Pak, untuk yang mobil listrik ini seperti apa? Jadi saat ini untuk yang motor listrik tadi sudah disampaikan, jadi kita akan memberikan bantuan agar calon pembeli motor yang baru itu mendapatkan bisa mengurangi harganya sebesar 7 juta, dan juga buat teman-teman yang ingin mengkonversi motor listriknya, motor ICE-nya menjadi motor listrik, bensinnya ya, motor bensin itu menjadi EV, itu akan juga dibantu sebesar 7 juta. Nah, untuk mobil sendiri tadi sudah disampaikan ada rencana juga untuk melakukan bantuan serupa, tapi nanti teknisnya akan kita comeback gitu, karena masih saat ini masih ada sedikit proses yang harus dilakukan. Jadi nanti yang dianggarkan Pak, ini penting juga untuk anggaran, itu berapa rupiah baik untuk motor, mobil, juga untuk bis ya kalau tidak saya, listrik? Jadi untuk motor, karena ini bentuknya lebih ke cash ya, itu 200.000 untuk tahun ini ya, 200.000 untuk motor baru. 200.000 unit motor baru? Motor baru, 50.000 untuk yang konversi, retrofit, berarti 250.000 kali 7, itu 1,75 T ya.
untuk tahun ini. Nah, untuk yang nanti yang roda 4, mungkin termasuk juga commercial vehicles, ini bisa jadi bentuknya fiscal insentif tapi bukan cash out gitu. Jadi Pemotongan pajak. bisa jadi seperti itu. Jadi nanti again kita akan coba we'll get back to you on the details ya. Total jadi kurang lebih berapa Pak untuk motor, Saat mobil ini yang dan bisa saya bilang 1,75. baru motor itu ya? Karena tadi untuk mobil masih sedang dibicarakan. Ya. Tapi kan tanggal 20 Maret tidak lama lagi nih Pak, hanya Betul. sekitar 13 hari, 14 hari. Itu akan keluar kepastian untuk mobil kapan Pak? Insya Allah kita keluarin pas sebelum tanggal 20. Dalam waktu cepat. Ya. Penetapan subsidi ini kan sesuatu yang diharapkan bisa mendorong penggunaan kendaraan listrik Pak Rahmat. Tapi kriteria penerimanya Pak, itu siapa ya untuk terutama motor dulu deh karena sudah dipastikan. Ya, jadi mungkin pertama kita cerita filosofinya dulu. Ya. Ya, jadi ini bukanlah tujuan kita kan sebenarnya adalah beberapa hal ya. Pertama, kita harus melihat ini sebagai peluang untuk melakukan transformasi industri, Pak. Jadi kalau kita lihat industri otomotif kita itu sangat penting saat ini di Indonesia. Oke. It's a big part of GDP, mempekerjakan banyak orang dan sebagainya. Tapi saat ini industri yang ada di Indonesia itu adalah industri yang berdasarkan motor bakar, ICE ya. Yang kita lihat yang diproduksi Indonesia Yang bahan bakar bensin lah, sederhananya begitu ya. Fosil ya. Oke, Bahan bakar BBM fosil. Sehingga, nah sementara kalau kita lihat tren di luar sana, di berbagai negara, kalau misalnya kita ambil satu contoh negara yang cukup maju EV-nya ya, di Cina. Ada proyeksi bahwa tahun 2030 itu akan lebih banyak motor kendaraan EV yang dijual daripada yang ICE. Oh, 2030? 2030. Di Itu Cina sisa ya, 7 di tahun Tiongkok. lagi kan. Oke. Jadi kebayang, misalnya nih, Indonesia itu tidak melakukan transformasi industri ini. Iya. Pada saat nanti masyarakat kita mau, tapi kita nggak bangun industrinya di sini, Baik. bisa jadi kita akan impor. Oke. Jadi itu isu utama. Ya tentunya kita juga tahu bahwa di Indonesia ini kita saat ini memberikan subsidi untuk energi. Ya. Baik itu ya LPG atau juga bensin lah ya. Oke. Bensin, kendaraan BBM. Nah, kalau misalnya kendaraannya terus bertumbuh sesuai jalannya ekonomi, tapi kita nggak melakukan transformasi ke EV, itu pasti akan nambah terus. Baik. Dan tentunya selain itu, selama yang dibakar itu karbon, keluarnya pasti keluar CO2. Akan tetap kotor ya? Akan udara keluar kita. emisi. Jadi ini hal-hal seperti ini yang kita lihat. Jadi kita ingin mendorong setiap orang yang mengubah perilakunya, dari pengguna ICE menjadi EV, dia sebenarnya dikasih membantu hal insentif. tersebut. Itu. Baik, Jadi terima kita kasih. layak itu. Terima kasih Pak Rahmat. Pak Vicky, happy dengan insentif ini walaupun angkanya kata Pak Rahmat masih akan diputuskan atau diumumkan tidak lama lagi. Bagaimana Pak? Ya, kami dari Parikindo melihat ini sebagai suatu hal yang positif ya dari sisi pemerintah sebagai regulator memberikan suatu insentif bagi para end user di customer karena dia mendapatkan potongan harga sehingga kita lihat memang perbedaan harga ICE konvensional motor ataupun mobil ini kan perbedaannya sangat tinggi. Nah, dengan adanya program seperti ini kita harapkan meningkatkan keinginan masyarakat untuk mulai beralih karena dengan net zero carbon yang kita bersama cita-citakan di tahun 2060 kita lihat memang ini suatu arah menuju transisi. Baik. Dan kita lihat sendiri secara industri memang kita lihat di Indonesia ini sudah semakin berkembang. Kita lihat bahwa memang sudah banyak khususnya untuk roda 2 beberapa brand yang sudah masuk dan sehingga ini meningkatkan kompetisi antara manufacturer. Pak Vicky, sebenarnya lebih penting mana atau lebih berdampak mana kepada penjualan atau minat orang untuk pakai mobil listrik atau motor listrik? Insentif seperti yang dikeluarkan pemerintah atau infrastrukturnya diperbanyak, kalau bahasa sederhananya alat tempat ngecharge-nya lebih banyak, atau yang mana sebetulnya? Ini kan insentifnya juga kalau dihitung-hitung disebut-sebut konon katanya adalah mengurangi sekitar 10% pajak. Kalau satu merek mobil yang disubsidi itu 800 juta harganya, 10% dikurangi hanya 80 juta, kan masih 720 juta juga. Bagaimana Pak? Kita lihat memang ini kan kita berbicara dengan mobil listrik, ini kita berbicara ekosistem. Salah satunya dari sisi pemerintah sebagai regulator dan juga dari sisi hulu ke hilir. Let's say tadi yang sudah Mas Lilo jelaskan mengenai misalkan bagaimana kita membuat mobil ini harganya lebih terjangkau. Dan ini pemerintah juga semangatnya sangat tinggi kita lihat ya dengan untuknya khusus baterai, dengan adanya rencana untuk di IBC akan segera memproduksi baterai dalam negeri, ini juga akan menjadi salah satu faktor pemicu untuk
produksinya menjadi lebih terjangkau dari sisi baterai, karena so far ini yang menjadi komponen harga terbesar dari pembuatan mobil ataupun motor listrik. Untuk stok mobilnya sendiri ya, ini saya harus sebut merek ya, karena ada Wuling dan Hyundai Ioniq yang disubsidi atau dibantu negara kalau meminjam istilah Pak Luhut. Itu sekarang indennya berapa lama? Kalau dari beberapa teman-teman kita ini memang kita lihat sudah ada yang bisa sampai 6 bulan ataupun ada yang setahun, karena ini tergantung nanti dari antrian. Ini mewujudkan bahwa kita bisa lihat ya, ini adalah suatu pengguna ini, masyarakat kita sangat menginginkan untuk transisi. Paling cepat berapa lama Pak bisa dapat mobilnya? Ya, it depends on the production, Mas. Jadi kita lihat memang ini kan mereka tergantung dari supply chain. Berapa bulan atau berapa tahun? Itu tergantung dari brandnya. Kita tidak bisa... Kalau saya beli hari ini, besok saya dapat mobilnya bisa? Tampaknya tidak. Brand yang manapun yang paling banyak ada itu? Yang paling banyak ada kita lihat itu juga karena semangatnya sangat tinggi nih. Kita lihat memang angka penjualannya minatnya sangat tinggi. Stoknya stoknya masih rendah dan walaupun dengan harga yang sekarang itu sudah lihat antusiasme masyarakat sudah terlihat ya. Oke, Mas Abra, ini berita bagus sekali sebetulnya untuk mendukung industri kendaraan listrik. Tapi kalau melihat substansi dari subsidi, umumnya kan diberikan kepada orang yang kurang mampu. Ini kan diberikan kepada orang yang mampu beli mobil, kalau mobil ya, yang harganya 200 sampai 800 juta, untuk motor yang harganya berapa, sekitar 20-25 juta, artinya kan bukan orang yang tidak mampu. Ini tepat atau tidak, kalau menurut Anda? Ya, jadi memang kembali lagi pertanyaan dasar, motif, kalau tadi disebutkan Pak Rahmat, filosofi, ini juga kita harus jelas juga, apakah ini kebijakan insentif atau subsidi ini memang mendorong dari demand dari sisi masyarakat atau dari sisi supply-nya, supaya meyakinkan investor untuk bisa membangun industri kendaraan listrik ini. Nah, kalau kita bicara urgensi ya, sebetulnya kalau menurut pandangan saya, ya sebetulnya dari selama ini perjalanan pemerintah dalam mendorong ekosistem kendaraan listrik ini kan sudah dimulai sejak lama gitu. Dari 2019 pemerintah sudah mengeluarkan Perpres nomor 55 tahun 2019 untuk percepatan kendaraan listrik. Dan sebetulnya juga insentif berupa perpajakan ataupun fiskal sudah dikeluarkan gitu, baik itu bea masuk, kemudian juga bea masuk, kemudian juga pajak PPN dan sebagainya untuk kebutuhan bahan baku dan sebagainya. Itu kurang lebih untuk mobil sudah 35% insentif yang diberikan oleh pemerintah. Untuk motor 18%. Jadi kalau dibilang tidak ada insentif, selama ini sudah ada insentif untuk produsen. Sehingga diharapkan harga jualnya ke konsumen bisa lebih ditekan lagi. Nah, kemudian kedua, rasionalisasi masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik ini dari aspek operasional sehari-hari ini juga sudah tidak bisa dibantah lagi, jauh lebih murah menggunakan kendaraan listrik dibandingkan BBM. Misalnya menggunakan motor listrik ya, kalau per hari itu asumsi 2,2 kWh, itu kurang lebih biaya yang dikeluarkan sekitar Rp3.000 lah untuk pengisian listrik. Sedangkan 2,2 liter setara dengan 2,2 kWh itu membutuhkan Rp22.000 untuk menggunakan pertalite. Artinya masyarakat sudah bisa menilai ya, menggunakan motor listrik ini seperlimanya daripada biaya untuk menggunakan motor berbasis BBM. Nah, tetapi kan yang menjadi persoalan, kenapa efisiensi dari operasional itu tidak juga menarik minat masyarakat untuk menggunakan motor listrik? Artinya kan ada pertanyaan besar nih, apakah dari aspek masih adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap kualitas kendaraannya, produknya dulu, terutama baterai, karena masih ada sanksi atau pertanyaan mengenai ketahanan baterainya, keandalannya, dan juga termasuk infrastrukturnya. Pertanyaan itu harus ditahan dulu karena kita harus jeda dahulu, dan pemirsa tetap bersama kami. Economic Challenges segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Saya ingin langsung menyapa Pak Joko Setiowarno. Pak Joko masih bersama kita, Pak? Halo Pak Joko.
Masih. Oke, Pak Joko, pertanyaan ke Bapak begini Pak, ini kan salah satu tujuan memberikan bantuan negara untuk mengurangi harga jual kendaraan listrik adalah mengurangi emisi karbon, kemudian juga harapannya mengurangi beban impor BBM. Lalu ujung-ujungnya harapannya udara lebih bersih, lebih sehat untuk kita semua, dan harapannya juga mungkin ya, lalu lintas bisa semakin lebih tidak macet. Itu menurut Anda bagaimana Pak Joko? Ini Indonesia itu sekarang ini sedang mengalami krisis angkutan umum. Oke. Dan krisis kecelakaan yang disebabkan oleh sepeda motor. Nah, dua hal itu harus dijawab dengan adanya diskon kendaraan listrik. Ya, saya 4 hari yang lalu saya ke Makassar. Iya. Di sana ada angkutan umum, ya di tempatnya Pak Rahmat itu, kelahirannya Pak Rahmat. Itu saya terenyuh. Iya, iya. Ya, saya terenyuh melihat angkutan umum yang disediakan oleh pemerintah pusat itu mayoritas digunakan oleh pelajar. Ya, 62% pengguna sepeda motor beralih menggunakan program angkutan umum yang ada di Makassar itu. Ada 10 kota. Iya. Nah, kalau tadi Mas Leo menanyakan bagaimana mengatasi emisi, kemudian kemacetan, angka kecelakaan, bahkan angka inflasi, ya kita berikan posisi itu pada public transport. Adalah public transport yang menggunakan bis listrik. Itu lebih tepat. Kalau saya melihat yang sekarang ini, itu kan diberikan UMKM. Itu juga tidak tepat, UMKM itu sudah kaya Pak, sudah punya motor semua. UMKM itu tidak butuh motor listrik, dia butuh bantuan modal 7 juta tadi, itu salah sasaran. Dan yang jelas saya bilang ke depan, ini harus diawasi program ini, rawan penyelewengan. Apa? Tadi pagi saya sudah di grup saya ada WA yang menawarkan kendaraan listrik seperti ini. Itu kan tidak jelas programnya seperti apa. Ngeri itu. Makanya saya bilang KPK harus mengawasi program ini. 1,4 triliun itu angka besar. Baik. Terima kasih Pak Joko. Pak Rahmat boleh langsung dijawab Pak. Ini kan ya orang Indonesia katanya pintar mencari celah ya Pak ya. Dan kalau prakteknya itu tidak terlalu rigid batasan-batasannya, bahaya juga nih. Bagaimana Pak Rahmat? Iya, jadi terima kasih Pak. Kalau misalnya ditanya tadi masalah kendaraan umum, menurut saya ini dua hal yang separate. Pemerintah tentunya juga tetap mendorong untuk transportasi umum. Kalau di Jakarta lihatlah kita juga bangun LRT dan sebagainya kan. Jadi kita jalan bareng. Kalau untuk kendaraan EV ini, ya tadi karena filosofi dasarnya adalah ini industri yang kita mau dorong dan ini adalah behavior atau perilaku yang ingin kita bantu juga karena mengurangi emisi juga lebih bagus lah saya dari sisi subsidi BBM, import dan sebagainya. Jadi ini behavior itulah yang kita dorong ya. Nah, mengenai prosesnya sendiri, sebenarnya saat ini kita memberikan beberapa batasan ya. Jadi yang pertama, one NIK, one purchase. Jadi satu orang hanya boleh beli satu. Oh harus pakai NIK kan ya? Ya nanti akan kita, karena kita maunya kan yang dapat tuh WNI gitu dan sebagainya. Terus kemudian nanti prosesnya itu akan diberikan bentuknya itu pasti kita pastikan itu adalah real transaction. Biasanya bentuknya ya keluar BPKB gitu. Real transaction maksudnya untuk mencegah apa nih Pak? Jangan sampai nanti dia pura-pura beli motor satu dijual berkali-kali, dapat insentif berkali-kali misalnya. Untuk jadi investor begitu ya? Ya jadi dia harus misalnya keluar platnya. Itu kan berarti beneran dijual, diperiksa polisi, ada nomor rangka dan sebagainya. Berarti ini serius nih. Dan harus yang kita ingat juga, ini bukan barang kita bagi gratis Pak. Orang itu keluar uang juga untuk tetap bayar. Tetap bayar lah. Misalnya harganya 25 juta, 30 juta, dia tetap bayar sisanya. Walaupun dapat diskon tetap bayar. Tetap bayar. Bukan jadi gratis. ini juga bukan sesuatu yang orang pasti memikirkan decision itu buat keputusan itu penting juga. Jadi well noted, sama-sama kita jagain dan memang dalam proses ini juga kita mengajak teman-teman juga dari penegak hukum dan juga dari audit untuk menjaga ini. Kita juga ingin bertanggung jawab untuk uang negara tersebut. Terima kasih Pak Rahmat. Mas Abra, ini kan untuk saat ini diberikan kepada beberapa brand ya, untuk motornya, untuk mobilnya. Kalau tidak salah kriterianya TKDN, kandungan dalam negeri. Itu cukup fair
cukup adil? Atau nanti kalau misalnya memang ada produsen lain yang juga bisa memenuhi kriteria TKDN 40% ya Pak Rahmat, minimal, itu harus dibuka juga. Bagaimana menurut Anda? Ya memang ini ada dua sisi, ada hal positif tapi juga ada hal negatif mengenai ketentuan pemberian subsidi atau insentif ini bagi produsen atau bagi merek yang memenuhi kriteria 40% minimal TKDN. Pertama, negatifnya bagi masyarakat konsumen tidak memiliki pilihan yang luas, yang lebih banyak. Artinya kan sebetulnya juga ada brand lain, ya walaupun mungkin harganya bisa jadi lebih mahal dibandingkan yang sudah ditentukan, tetapi barangkali punya kualitas dan keunggulan produk yang berbeda dibandingkan yang ditawarkan. Jadi pilihan bagi konsumen juga semakin terbatas. Nah, walaupun di sisi positifnya, ini pemerintah memang sepertinya punya motif ingin betul-betul mendesak atau mendorong agar industri betul-betul concern bisa membangun pabrik di dalam negeri. Nah, di sisi lain juga ini bisa, saya pikir ada resiko juga, ini juga mungkin perlu dikaji juga dalam aspek persaingan usaha, apakah ini juga menimbulkan celah persaingan yang tidak sehat. Nah, artinya apakah negara memfasilitasi persaingan bisnis yang tidak sehat, ini juga perlu dikaji juga. Dalam aspek secara perdagangan apakah ini fair di dalam negeri dan apakah ini lazim juga diterapkan di negara-negara lain. Kalau di negara lain dalam konteks TKDN, dalam konteks TKDN tadi 40%. Ya, di negara lain ada hal serupa tadi. Nah, saya pikir ini perlu dikajian mendalam gitu, karena konteksnya kan kalau di negara lain diberikan insentif gitu. Tapi saya belum melihat bahwa konteksnya dengan TKDN-nya tadi gitu. Karena tadi kan ingin mendorong demand yang tinggi. Motif awal pemerintah kan mendorong demand yang tinggi. Jadi kalau ada pilihan yang lebih luas, masyarakat memang berminat dan antusias membeli, kemudian nanti pertumbuhan motor listrik ini tinggi, nanti juga berbondong-bondong pasti juga investor akan memikirkan untuk bisa merealokasi ataupun mengekspansi pabriknya di Indonesia. Baik, Mas Yo. Pak Vicky, data di bulan Januari ya, itu penjualan mobil listrik itu disebut-sebut rendah dibandingkan Desember, turun banyak. Konon katanya karena pembeli menunggu insentif ini keluar. Sejak diumumkan sampai nanti 20 Maret benar-benar keluar, walaupun angka pastinya masih tetap menunggu, itu sudah ada kenaikan permintaan tidak? Kalau kita lihat memang posisi demand ini kan tergantung dengan beberapa situasi ya. Salah satunya dengan isu yang sudah beredar dari tahun lalu ya. Ini menyebabkan beberapa manufacturer khususnya untuk di EV itu mendapatkan penurunan dari pemesanan. Karena banyak dari sisi konsumen yang menunggu kepastian tadi ya. Supaya dapat diskon nih ya. Ketika mereka bisa mendapatkan keuntungan tanpa menahan. Nah, itu jadi terjadi sedikit penurunan lah kita lihat di awal tahun. Karena tapi kalau lihat secara general memang untuk BEV ya, kita ngomong battery based EV ini kita lihat memang peningkatan penjualan tahunnya itu memang kita lihat sangat meningkat ya dibanding dengan 2021 dengan angkanya hanya 600 something untuk roda 4 ya, dan di 2022 itu sudah 10.000 lebih. Kita lihat ini memang antusias dan animo masyarakat sangat tinggi untuk mulai beralih ke kendaraan listrik karena tadi karena secara komponen lebih sedikit dibandingkan dengan ICE, berarti perawatan juga lebih murah. Sejak diumumkan sampai sekarang sudah ada kenaikan permintaan mobil tidak? Kita harus cek dulu Mas, karena ini kan baru banget diumumin nih. Kita baru kemarin ya, Senin ya. Kita akan lihat nanti mungkin efeknya bisa di bulan April atau Mei. Kita lihat nanti apakah terjadi eskalasi lagi. Saya harapkan juga ini menjadi dorongan juga ya untuk industri otomotif. Terima kasih Pak Vicky. Pak Joko, kalau sekarang sudah berjalan kan ya Pak Joko, nanti bantuan negara ini akan mulai dikucurkan 20 Maret. Itu apa yang harus diwaspadai Pak? Tadi Pak Rahmat sudah menjawab bahwa pengucurannya akan benar-benar dijaga. Satu NIK hanya boleh beli satu, walaupun tidak tahu juga ya, nanti kita harus berbincang lagi yang jagainnya siapa begitu. Tapi kalau menurut Pak Joko, apa yang harus dijaga betul-betul Pak? 1,7 triliun untuk motor, mungkin kalau dengan mobil totalnya bisa jadi 5 triliun, itu angka yang sering disebut. Apa Pak Joko yang harus dijaga Pak? Begini, sekarang itu setiap rumah itu sudah punya motor. Bahkan lebih dari 2 sampai 3 motor satu rumah tangga. Lo mau tambah untuk apa lagi? Apalagi subsidi itu kan untuk orang yang tidak mampu, ini kan diberikan orang yang kaya. Sudah yang jelas tidak tepat sasaran. Saya yakin ini banyak penyelewengan nantinya. Karena tidak tepat sasaran tadi, itu pastilah. Tapi banyak kelompok masyarakat tidak setuju. Ya sekarang kota-kota yang macet itu jangan hanya Jakarta, lihat aja Depok, ya kan? Bekasi, Bodetabek itu buruk sekali angkutan umumnya. Itu dulu diperbaiki, jangan bicara Jakarta. Indonesia itu tidak hanya Jakarta. Belajarlah mereka dengan Asmat. Saya bilang Pak Rahmat, coba ke Asmat aja lah ke sana. Bagaimana Asmat itu
yang minim BBM, mereka menggunakan listrik. Malulah kita sama aspat yang bisa seperti itu. Kita nanti akan pastikan untuk menjaga ini seperti apa Pak Joko, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetap bersama kami. Economic Challenges kembali seusai Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges dan malam ini kita masih membicarakan banjir diskon kendaraan listrik. Pak Rahmat ingin memastikan ulang Pak, tadi kan ada tipe kendaraan mobil dan motor yang sekarang diberikan bantuan negara. Untuk motor 7 juta rupiah, untuk mobil mungkin adalah berbentuk pengurangan PPN. Itu apakah memang hanya merek-merek yang tadi sudah sempat kita bicarakan atau merek-merek yang lain juga bisa bergabung di tengah jalan program ini, Pak? Iya, filosofi dasarnya adalah memang adalah TKDN. Jadi siapapun yang memenuhi TKDN tersebut akan boleh. Jadi nanti ibaratnya suatu brand, ya dia berhasil meningkatkan TKDN-nya. Nah, dia bisa datang ke misalnya Kementerian Teknis terkait, misalnya Kemenperin, bahwa ini mau ikut program. Tapi tetap 40% minimal ya? Minimal. Ya, itu saat ini itu kebijakannya 40%. Oke. Ya. Jadi itu termasuk untuk motor, termasuk untuk mobil. Ya. Kalau sudah bisa memenuhi tingkat kandungan dalam negerinya 40%, boleh masuk. Bisa, ya. Jadi tidak dibatasi ke merek-merek Jadi tertentu bukannya ya? hari ini hanya misalnya 3 tadi ya, yang disebut Pak Menteri, 3 enggak, itu list yang bukan statis ya. Itu bisa aja. Karena yang kita lock adalah TKDN. Diulang lagi Pak Rahmat, rencananya untuk motor itu berapa unit? Untuk mobil berapa unit yang diberikan bantuan negara ini? Kurang lebih? Ya, jadi kalau motor tadi 200 untuk tahun ini ya, 200.000 untuk yang baru dan 50.000 untuk yang konversi. Ya. Kalau mobil itu sekitar 30.000 something, 40.000 lah kalau kemarin dari Pak Menteri Perindustrian ya. Jadi Kolit misalnya 40.000 gitu misalnya. Itu mobil baru EV yang mobil baru pakai baterai ya? BEV ya. BEV. Jadi bukan hybrid. Bukan hybrid. Kalau konversinya tidak ada Pak mobil? Di sini mobil untuk konversi itu lebih ribet ya. Lebih susah? Ya, dan itu prosesnya panjang banget. Jadi ya itu mobil baru lah. Oke. Itu proyeksinya Pak Rahmat, kalau nanti sudah tercapai angkanya ya, tadi kan 200.000 motor tambah 50.000 konversi, 40.000 mobil, itu insentifnya akan berhenti atau mungkin diperpanjang atau seperti apa? Ya. Jadi ini kan ya kalau misalnya tiba-tiba habis berarti ini program sukses besar ya. Ya. Jadi dan ini angka yang menurut kami cukup agresif juga gitu, karena melihat tadi saat ini populasi di Indonesia untuk motor sekitar 40 ribuan ya. Terus kalau mobil sekitar 12 ribuan. Nah, ini untuk bisa mencapai itu sebenarnya tujuan kita adalah mendorong beberapa hal ya. Yang pertama, menurut studi yang kita lihat di berbagai negara, tipping point yang ingin dicapai pada saat itu udah mulai masuk ke mainstream ya. Itu adalah 10% penjualan baru. Oke. Jadi misalnya nih ya, misalnya mobil 1 juta 1 tahun. Kalau udah capai 100.000, artinya 1 dari 10 orang udah beli EV. 100.000 EV dari total 1 juta 1 mobil. juta mobil misalnya. Berarti orang udah mulai menerima ini sebagai inilah ya. Dan kalau kita lihat di 2030 kita punya roadmap, itu adalah 2 juta mobil, 13 juta motor. Apa artinya? Itu adalah 10% dari populasi. Oke. Kita sempat hitung, ya ini regres sedikit lihat, itu apa artinya? Kalau untuk mencapai target tersebut, di 2030 itu butuh 50% market share, Mas. Artinya 1 dari 2 orang udah beli. Gitu. Nah pada saat itu terjadi, mungkin tadi ada 2 trigger ya. Pada saat 10% market share dari yang penjualan baru, mungkin kita udah bisa lihat, ini mungkin insentifnya atau bantuannya bisa mulai ditaper gitu ya. Tapi kalau udah 50-50, ya mungkin bisa kita hentikan misalnya ke depan. Jadi ini kita nggak berharap bakal forever gitu. Ini hanya untuk trigger ya? Untuk trigger, pemicu kita ingin saja menciptakan populasi. Baik, Mas Abra, kalau melihat kan sekarang ketersediaan mereknya sangat sedikit ya? Jumlah jari di satu tangan saya saja kurang begitu, entah motor entah mobil.
Ini cukup fair tidak untuk dan cukup efektif tidak untuk mendorong permintaan kendaraan listrik dan juga penggunaannya? Ya. Jadi kalau kita melihat kriteria TKDN 40% tadi, itu sebenarnya ada pertanyaan besar juga yang mestinya juga pemerintah terbuka dan jujur mengenai baterainya itu sendiri. Yang kita tahu bahwa memang kita masih mengandalkan dari impor. Jadi meskipun TKDN 40%, tapi sepanjang ya pasokan baterainya impor, ini artinya kan kita sepanjang itu juga bergantung dengan komponen baterai dari luar negeri. Padahal baterai ini porsi terhadap harganya itu sekitar 35-40%. Nah, artinya juga pemerintah harus memiliki limitasi kapan pemberian insentif ini bisa menarik investor khususnya di industri baterai. Nah, kita tahu kita sudah punya holding baterai ya Indonesia, itu juga mestinya memiliki tanggung jawab juga. Maksudnya pemerintah juga harus memberikan target kapan kira-kira produksi baterai di Indonesia ini bisa dihadirkan gitu. Artinya nanti ketika industri baterai ini juga tumbuh, ya kebutuhan kita tidak lagi mengandalkan impor, karena ini dengan kata lain ya, subsidi ini juga terkesan ya, kita mensubsidi produsen baterai di luar negeri. Gitu. Jadi 7 juta rupiah ini seakan-akan ya, selama kita bergantung dengan baterai dari luar negeri, kita mensubsidi produsen dari luar negeri. Karena memang kebanyakan baterai yang dipakai sekarang masih buatan luar. Masih buatan luar negeri, dan di alasannya karena memang secara keekonomian, skala ekonominya belum memenuhi ekspektasi investor untuk membangun pabrik baterai di dalam negeri. Padahal sudah ada IBC itu ya. IBC bagaimana kabarnya ceritanya? Ya ini kan menjadi ranahnya dari pemerintah, dari BUMN ya. Keempat BUMN ini memang dimandatkan atau diberikan target untuk bisa membangun industri baterai dengan harapan tadi bisa mendorong pasokan baterai sehingga industri atau produsen mobil juga mobil listrik juga bisa berbondong-bondong lebih ekspansif lagi. Nah, ini lagi-lagi balik seperti telur sama ayam, duluan mana ini. Mungkin juga ABC memandang market share ataupun demand masih belum signifikan sehingga mereka juga dari aspek itu melihat belum mendapatkan momentum yang pas. Di samping mungkin persoalan nanti kerjasama dengan mitra strategis seperti apa dan secara teknologi dan sebagainya. Gitu. Mas Vicky, Periklindo kan menaungi semua produsen ya? Industri kendaraan listrik ya. Dan semua brand dong? Bukan hanya yang sekarang dapat bantuan negara. Pertanyaannya adalah tadi terkait dengan baterai. Masalahnya ada di mana? Apa benar karena permintaan Mas Vicky dan teman-teman masih rendah, sehingga akhirnya IBC pun menahan-nahan untuk memproduksi baterainya, atau apa? Kalau kita lihat memang ini kan lebih ke arah nanti tadi ya, bagaimana demand akan menaikkan percepatan tadi untuk diproduksi dalam negeri. Karena kita lihat memang skala ekonomi ini sangat penting, satu. Karena kita lihat memang inilah gunanya dari bantuan negara ini untuk mendukung ya, memboost bagaimana peningkatan demand dari kendaraan listrik. Nah, dengan adanya demand yang sudah terbentuk ini ya kita lihatlah mungkin 2-3 tahun ke depan ketika ekosistem sudah sangat rapi, kita lihat memang ini akan menjadi suatu berkesinambungan antara industri hulu ke hilir. Jadi bagaimana dari kami selaku produsen bisa bekerjasama dengan baik dengan para vendor termasuk pembuat baterai hingga menghasilkan kendaraan yang lebih baik dan harga juga menjadi lebih murah, dan itu yang menjadi tujuan bersama kita lah. Bagaimana dan pemerintah mendorong ini adalah untuk meningkatkan transisi dari ICE ke BEV tadi. Kabar Indonesia Battery Corporation IBC itu, Mas Vicky, itu kapan mulai memproduksi baterai? Karena kan yang disebut-sebut faktor utama untuk mendorong industri kendaraan listrik Indonesia, IBC ini, itu kapan berproduksi? Ya, kita nanti tunggu dari belum ada kabar. Belum ada info juga, Mas. Kan Anda menggunakan baterai? Yes. Karena kan so far kita kan memang beberapa ini sudah ada pemasok ya untuk yang sudah kita gunakan di beberapa anggota kita. Pemasok baterai? Iya. Itu dari Indonesia, dari luar? Salah satunya tuh ada pabrik di Cikarang, Mas. Itu yang salah satunya untuk supply untuk di Wuling juga ada dari sana. Jadi kita memang industri ini sudah mulai berkembang. Jadi harus memang ada yang berani buang di depan ya, berani investasi besar untuk bagaimana nanti dia akan mensuplai baterai ini ke beberapa brand nantinya akan memproduksi di secara lokal ya. Oke. Seperti itu. Ini harus bertanya ke Pak Rahmat lagi. Banyak pertanyaan tadi, terutama baterai nih Pak Rahmat. Sayangnya tidak ada orang IBC di sini atau orang Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian kami undang tapi sibuk semua tidak bisa hadir. Kalau kemudian produsen baterainya masih harus dari luar, ini kan kelemahan besar juga. Walaupun dikasih insentif atau bantuan negara sebesar apapun, ketika separuh ya 40-50% harga mobil listrik itu masih dari baterai yang diimpor.
Ini kan kelemahan besar, bagaimana? Iya, jadi mungkin kita harus pecah dulu value chain-nya baterai ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat, misalnya kita menggunakan satu teknologi NMC ya, nikel, manganese, kobalt. Iya. Itu pasti pakai nikel banyak. Nikel itu dari Indonesia. Jadi kita udah menang di situ kan. Makanya dilarang ekspor ini ya, sekarang dilarang ya, ekspor. pemerintah ya. Jadi kemudian Ekspor mentah. dibuatlah refinerinya. Jadi kayak nikel sulfat atau apa. Terus dibuat misalnya prekursor. Habis itu dibuat katot anode. Set baterai sel, kemudian dibuatlah baterai pack. Baru dimasukin ke dalam mobil. Jadi yang tadi disampaikan Mas Abra ini, ya mungkin yang terakhirnya. Iya. Memang biasanya baterai itu, baterai pack ya, di packing itu biasanya deket di mana dengan pabrik mobil itu berada. Karena kalau udah jadi baterai, dan biasanya harus dibuat jadi chassis, bagian dari chassis mobilnya. Menyatu dengan badan mobil ya? Karena kalau nggak nanti kesetrum, kalau banjir Bocor gitu atau segala macam. Jadi ini memang sangat dibuat dekat ya. Waktu saya ke Austin di pabriknya Tesla itu, mereka 1.000 hektar di situ semua gitu ya. Nah, jadi apa yang saya mau sampaikan? Pertama, kita memang punya natural advantage dari nikelnya, karena nikel kita juga punya kobalt dan sebagainya. Mangannya ada. Natural resource kita bisa. Tapi kalau kita nggak punya pabrik mobilnya atau motornya, baterainya ini mata rantainya kan terpotong. Sebagian aja. Jadi, dan mobil itu, tadi sudah kita sampaikan, hari ini pasar di Indonesia itu sangat kecil masih untuk bikin ini pabrik tersebut. Jadi ini kita mau dorong supaya orang lihat, oh Indonesia pasar yang besar. Sebenarnya EV-nya juga gede nih. Baru kita bikin di sini. Dan itu bisa kita capture value chain yang tadi disampaikan. Baik. Ini akan sudah berlangsung mulai 20 Maret. Pertanyaannya adalah seberapa impact-nya untuk mendorong industri kendaraan listrik. Kita akan kembali selepas jeda. Pemirsa tetap bersama kami Economic Challenges, segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges dan kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Pak Vicky, kalau melihat ini kan langkah maju ya yang dilakukan oleh pemerintah, tentunya pengusaha mendorong baik. Tapi pertanyaannya adalah apakah memang cukup bentuknya insentif ini untuk mobil nanti adalah mungkin bentuknya pengurangan PPN atau memang harus ada lagi yang didorong supaya ekosistemnya terbentuk? Ya, kalau dari kita memang lihat ini suatu hal yang memicu ya, tadi saya bilang untuk industri juga. Namun yang kita pikirkan tadi secara kita dari Periklindo ya, kita juga tidak hanya memikirkan dari sisi end user, di mana dari sisi pengguna ya, pembeli EV baik roda 2 dan roda 4. Kita juga lihat nanti bagaimana pemerintah bisa membantu mendorong juga datangnya investor asing lagi ya, atau untuk yang EV. Ini yang nanti akan mempercepat pergerakan kita nantinya ketika sudah banyak pemain baterai dan juga misalkan motor dan juga beberapa parts lainnya untuk EV ya. Kalau kita lihat tadi dengan resources yang sudah ada ya, diharapkan ya ini akan mendukung ya iklim investasi yang baik, investor akan datang ya, sehingga percepatan untuk membuat mobil ataupun motor listrik akan menjadi lebih cepat lagi dan lebih murah dan terjangkau, dan transisi akan berlangsung dengan cepat. Karena juga kita ekosistem, kita lihat dari SPKLU ya, dari sisi PLN, Pertamina pun beberapa sudah ada menaruh ya untuk SPKLU di beberapa titik. Signifikan tidak penambahan SPKLU sampai sekarang supaya saya nih yang belum pakai nih Pak Vicky jadi yakin untuk memiliki sebagai kendaraan. Gambaran ya, terakhir kita ada kemarin waktu di G20 ya, kita, beberapa dari brand juga di-invite oleh Kementerian Perhubungan. Itu kita ada touring Jakarta Bali, ada belasan brand di sana, roda 4 dan bus. Kita lewat Trans Jawa, kita lihat memang dari PLN sudah menyiapkan beberapa titik di rest area. Trans Jawa ya? Trans Jawa, kita terakhir itu di Palikanci ada, di Madiun juga ada titik untuk charging. Kita lihat memang ya pemerintah juga menunjukkan bahwa ini loh Jawa Bali sudah bisa ditempuh dengan kendaraan listrik. Dan juga ada bus juga di sana. Kita lihat memang dengan range yang itu 1.200 km, hanya membutuhkan biaya pengisian sekitar 600.000. Jadi charge mobilnya itu lebih murah dibanding tol Trans Jawa itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Vicky. Saya ingin ke Pak Joko. Pak Joko bersama kami Pak. Pak Joko. Kelihatannya masalah gangguan. Pak Rahmat, kalau melihat ini kan akhirnya kembali lagi yang mana duluan ini, telur dulu atau ayam duluan. Dan kalau pemerintah tidak berani memberikan gula,
semutnya tidak akan datang nih. Yang tadi disampaikan Pak Vicky, perusahaan baterai kan akhirnya mau entah dari luar, entah dari dalam, entah itu Tesla atau yang lain begitu ya, juga enggan berinvestasi kalau dilihat pasarnya belum ada. Yes. Apakah dengan pemberian insentif yang terakhir ini, yang 7 juta untuk motor, lalu nanti mungkin pengurangan PPN 10% untuk mobil, itu akan sudah cukup efektif menarik semut-semut datang? Ya, sebenarnya kita melihat benchmark juga ya dari teman-teman lain, dan kita banyak diskusi sebenarnya dengan beberapa industri ini. Yeah. Memang kalau ceritanya dari baterai ya, dari baterai ekosistem semua orang mengakui, oke, Indonesia ini kaya dan sebagainya. Pada datang, ibaratnya nggak diapa-apain kita udah manis gitu. Karena sumber daya Kita di bahan sini. bakunya ini ya? Iya. Oke. Tapi begitu tadi kita cerita bikin pabrik mobil, ini memang ada pioneer seperti beberapa yang sekarang aja yang mau buat gitu ya. Tapi begitu yang lain, mereka mulai membandingkan juga, kayak di tempat lain tuh kayak gini, apa bedanya Indonesia sama negara A sama negara B? Thailand lah misalnya yang paling dekat misalnya, ya. Jadi kita lihat gitu, pasarnya juga sama gedenya dan sebagainya. Kenapa di Indonesia misalnya? Nah, hal seperti ini karena kita nggak bekerja dalam vakum kan, kita juga ada saingan lah atau partner yang kita harus match dan sebagainya. Nah, kita meyakini bahwa dengan ada beberapa terobosan yang kita buat, kita akan lebih kompetitif lagi. Karena naturally kita punya pasar yang lumayan baik. Ya. Cuman pertumbuhannya itu sangat lambat so far. Ya. Yang tadi kita bayangkan, kenapa kita mendorong bantuan pemerintah ini? Karena Perpres 55 tahun 2019 itu usianya udah lama, udah berapa tahun? Sudah 4 tahun sekarang. Sudah, kita lihat progresnya. Kalau kita nggak ngapa-ngapain akan ini. Jadi ini yang kita lihat sebagai hal yang belum kita lakukan dibanding negara lain. Insentif yang diberikan ini akan menjadi bantuan negara terakhir untuk mendorong industri mobil EV, atau akan ada lagi yang lain yang sedang dipersiapkan juga? Sebenarnya ada beberapa beberapa hal tadi sempat cerita insentif atau infrastruktur misalnya. Sebenarnya kalau kami itu bukan insentif atau infrastruktur, tapi affordability atau infrastruktur. Kalau nggak affordable, mungkin membangun banyak sekali infrastruktur akan menjadi sia-sia karena nggak kepake. Charging station lah katakanlah dalam mobil listrik atau motor listrik ini ya. Misalnya nih, setiap rumah kita taruh charging station, tapi harganya masih belum terjangkau. Orang mau beli nggak? Mungkin belum. Ya, jadi kita lihat ini perlu kita balance, ya, stepnya sama-sama. Nah, nanti ke depan kalau misalnya populasinya udah mulai meningkat, kita juga perlu lihat nih, apalagi kenyamanan dan sebagainya. Jadi ini bukan kebijakan yang mati atau kaku, tapi terus berkembang sesuai dengan situasi di lapangan. Tentunya, begitu ya, Pak Rahmat ya. Mas Abra, kita belajar di fisika, ada massa kali kecepatan sama dengan momentum. Kalau kemudian kecepatannya terlalu rendah, massanya besar, itu momentumnya besar. Dan ini kalau saya melihat pemerintah sedang berusaha memberikan kecepatan, dipercepat, diakselerasi supaya momentumnya besar. Pertanyaannya, dengan 7 juta per unit, dengan tadi kalau tidak salah 1,7 triliun, lalu tadi untuk mobil sekitar 2 triliun, 3,7, katakanlah 4 triliun, apakah itu benar-benar bisa efektif mendorong minat masyarakat pakai EV dibandingkan misalnya besarnya anggaran yang harus dipakai untuk mensubsidi orang-orang yang notabene bisa beli kendaraan dengan harga 20 juta sampai 800 juta? Ya, kembali di awal saya katakan tadi, sebetulnya tanpa adanya insentif ini, ya, masyarakat secara rasional ketika mengetahui, memahami efisiensi dari penggunaan kendaraan listrik, ya tadi perbandingannya 1/5, itu semestinya sudah lebih dari cukup untuk mau membeli. Tetapi tadi ada aspek-aspek non material tadi dari sisi kenyamanan, kemudian keamanan, ya keyakinan terhadap keamanan kendaraan listrik, takut kesetrum, kemudian juga infrastruktur, terendam banjir, bocor begitu ya. Itu yang sebetulnya juga paralel, jadi tidak bisa juga menunggu dari sisi permintaan yang meningkat baru nanti infrastrukturnya ditambah. Padahal pemerintah juga, di sisi lain pemerintah juga sudah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 7 2022, di mana Presiden tuh pada intinya ingin mendorong supaya ada percontohan
ya dari instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menggunakan kendaraan listrik. Nah ini kan walaupun mungkin jumlahnya tidak akan sebesar yang tadi 10% dibandingkan yang titik puncak market share kendaraan listrik. Tetapi paling tidak ketika pemerintah pusat maupun daerah menggunakan kendaraan listrik, itu kan pada akhirnya mereka juga akan membangun infrastrukturnya minimal di area perkantoran, di area publik dan sebagainya. Dan itu saya pikir juga akan menjadi sentimen positif terhadap masyarakat untuk juga berminat membeli kendaraan listrik. Nah, kemudian yang kedua, dari sisi insentif seberapa lama insentif ini akan diberikan. Konteksnya dalam kapasitas fiskal kita. Nah, saya ingat betul di awal muncul wacana ini sebetulnya kebijakan insentif ini ada relevansinya dengan kebijakan subsidi energi. Nah, tetapi dalam rilis kemarin ya kita sama sekali tidak mendengar kaitannya dengan upaya transformasi subsidi energi. Harusnya kan ketika 1,75 triliun ini dialokasikan, ini ada korelasi dengan pengurangan subsidi energi. Mengurangi impor BBM berapa begitu ya? Mengurangi konsumsi BBM. Jadi dalam simulasi saya misalnya 250.000 motor ini motor listrik bila semuanya terjual, itu kurang lebih akan menghemat ya kompensasi Pertalite itu senilai 165 miliar per tahun. Nah, kalau di sampai 2 juta unit ya dengan target 2 juta unit itu kurang lebih sekitar 2,2 triliun per tahun ketika mencapai 2 juta unit. Potensi penghematan kompensasi BBM khususnya Pertalite. Nah, 2,24 triliun itu sebetulnya nantinya bisa dijadikan salah satu sumber untuk tadi insentif memang jika masih diperlukan. Jadi tidak lagi berbicara dari mana nanti pos belanja untuk insentif tadi yang 1,75 triliun. Memastikan supaya tidak diselewengkan juga nih Mas Abra. Ini kan bahaya sekali ya. Betul. Ini ketika Pertalite kemarin over kuota di tahun lalu kan pemerintah pusing tuh mengendalikannya bagaimana. Untuk memastikan ini tidak jebol, saya harus tanya ke Pak Rahmat, apa Pak yang akan dilakukan? Singkat saja. Iya, itu tadi yang saya sampaikan bahwa orang beli ini dia pasti akan pakai karena dia keluar uang cukup signifikan dan kita akan berikan insentif ini jika tadi nomornya keluar. Ya dia dapat nomor rangka, STNK dan sebagainya. Nah, jadi begitu dia menggunakan nggak mungkin dia beli motor terus dia peluk-peluk di rumah kan, pasti dia akan gunakan lah. Akan dipakai di begitu jalan. digunakan, dia pasti akan mengurangi penggunaan BBM-nya. Nah itu secara filosofis nyambung tadi yang disampaikan Mas Abra. Yang kita pastikan adalah duitnya ini akan sampai ke benar-benar motor yang dibeli oleh pengguna. Baik, itu harapan kita bersama supaya kemudian uang negara yang juga tidak berlebihan ya Pak Rahmat ya, bisa dipakai benar-benar untuk mendorong industri kendaraan listrik. Kami berterima kasih untuk Pak Rahmat, Mas Vicky dan Mas Abra, dan juga kepada Pak Joko yang sudah bergabung. Inilah akhir dari Economic Challenges malam ini. Semoga yang kami bicarakan berguna untuk kita bersama. Saya Leonard Samosi, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.